94.9 Good FM, good news for the family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dan di siang hari ini buat Anda yang mungkin baru dengar gitu ya, baru join silakan. Ini info-info tentang kesehatan. Jadi buat Anda yang mungkin membutuhkan informasi tentang kesehatan boleh banget ya kirimkan melalui WhatsApp di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Evan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu. Sehat selalu, Bu. Puji Boleh. Tuhan sehat. Di tengah cuaca yang begini ya, Dok. Iya, panas. Dinginnya jarang sekarang ya. Panas sebenarnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang dekubitus. Nah, ini mungkin buat beberapa orang sound familiar gitu ya atau udah tahu gitu ya. Tapi buat buat orang yang mungkin belum pernah dengar dekubitus, sakit apa gitu ya. Nanti dokter Evan akan jelaskan ini dan kita akan bahas tentang ini ya. Oke, dekubitus dulu Dok, ini apa sih sebetulnya? Ya, jadi dekubitus sendiri itu sebenarnya akibat hubungannya dengan luka akibat tekanan, Bu. Hmm, Jadi, eh, luka yang ditimbulkan akibat tadi ada tekanan yang mhm, terus menerus. ya, Jadi, luka baring akibat cedera kulit dan jaringan di bawahnya yang akibat adanya tekanan yang berkepanjangan. mmm, Nah, paling sering ini yang pasien yang gimana dok yang sering dekubitus? Ya mhm, pasien yang tirah baring. Jadi yang oke, pasien yang maaf mobilisasinya tuh susah. Jadi cuma mhm, maaf diranjang terus, nggak bisa ya, duduk, nggak bisa gerak, nggak bisa turun. Nah itu resiko sekali kena dekubitus. Dan yang paling kena biasanya apa? Dari tumit, mhm, pergelangan kaki, pantat, tulang ekornya, mhm, kemudian di bagian pinggul, paling sering di situ. Kemudian di bagian ya. punggung. Oh, nah, Dok, ini artinya kan ini dia kan luka akibat ada tekanan yang terus-menerus. Orang itu kan berbaring, orang yang tidak baring, dia mobilisasinya terbatas tadi ya yang dokter sampaikan gitu. Terus, yang tidak baring ini misalnya nih ya, nih dia nggak bisa, apa sih, nggak bisa miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Nah, tapi apakah, ini akan terasa sakit nggak sih, Dok? Ini pertanyaan saya dari dulu soalnya. Ini sebenarnya dekubitus ini buat si penderita yang kena itu kerasa nyeri nggak sih, Dok? Itu. Nah, problemnya adalah Mhm, pasien yang dekubitus ini biasanya hubungannya dengan masalah cedera saraf, Bu, stroke, mhm, atau yang rusak. Jadi, nyeri pertama kali ini harusnya kan sebagai alarm ya, Bu, tapi mhm, rasa makanya sampai berlama-lama begitu loh, Bu. Kalau mmm, harusnya nyeri kan dia akan berusaha untuk bergerak. iya, Nah, tubuh itu kan maaf kita pernah rasanya kram. mhm, Ini kadar laktatnya tinggi aja kan nyeri sekali kita kesakitan. Nah, mhm, ini sama sebenarnya tetap ada rangsangan nyerinya tetap ada. mhm, Cuma kemampuan kita untuk bergeraknya dibatasi dan kemampuan untuk merasakan juga dibatasi. Makanya biasanya dekubitus itu pertama munculnya hanya kemerahan seperti sifat inflamasi, Bu. Merah, mhm, bengkak, radang. Nah, baru mulai muncul luka. Nah, ini kenapa sih tekanan hubungannya kok bisa nyibulin luka? Jadi tekanan yang terus-menerus ini menyebabkan perubahan pembuluh darah, Bu. Jadi pembuluh darah mhm, kapiler yang kecil ini makin istilahnya makin tertekan. Jadi aliran darahnya di situ tidak begitu mhm, baik. Kemudian oke, terjadi namanya kekurangan oksigen
Kemudian kalau oksigennya mana-mana enggak, kematian jaringan, akhirnya terbuka, luka terbuka. Jadi akibat tekanan, perubahan anatomi pembuluh darah kecil atau kapilernya, aliran darahnya enggak lancar, oksigen enggak bisa terima, ya artinya kematian jaringan. Kematian jaringan ya artinya mati, nekrosis, lama-lama kulitnya rusak, buka, akhirnya timbul kayak gerowong seperti itu. Ya, ini kan awalnya kalau yang pertama ketahuan, saya dulu pernah ngeliat gitu ya dok ya. Dia kan kayak lecet aja gitu ya. Apa Iya, sih? merah kan biasanya cuma lecet Heeh. seperti digaruk merah gitu. Ya, betul. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak kulitnya kayak hanya lecet aja, tapi lama kelamaan dia bisa melebar, melebar, melebar gitu ya dok ya. Ya, melebar dan ke dalam. Oh, nah, eh ini kan biasanya kan buat orang-orang yang mungkin bisa bisa hitungannya itu berbulan-bulan di tempat tidur gitu ya, atau Ya. yang berbulan-bulan di tempat tidur terus dia nggak bisa miring ke kanan, nggak bisa miring ke kiri kalau tidak di apa sih digerakkan gitu ya, karena dia sendiri sudah mobilisasinya susah. Tapi bisa bisa nggak selain kalau orang kan biasanya itu sering dimiringin, diganti-ganti posisi gitu kan, seringkali sarannya begitu. Ada nggak ini lain dok, saran atau suggest lain sebetulnya? Oke. Sebelum kita bahas ke tata laksana, Mm, biasanya betul kita belajar dulu orang yang kena nih yang mana sih tadi? Bu, ini mhm. kita bisa bicarakan orang yang mobilitasnya susah. Betul. Jadi faktor resiko terjadinya dekubitus itu adalah orang yang imobilitasnya susah. Atau kita bilang imobilitas. Jadi tidak mampu mengubah posisinya secara mandiri. Mhm. Nah, itu kan kalau kita maaf posisi tiduran aja, pasti kalau kita tidur aja semalaman itu pasti bergerak ya, Bu ya. Iya betul. Nggak mungkin. Mhm. Nah, kalau yang Oke. kalau Ya. yang maaf orang kelainan saraf yang lumpuh itu kan dia nggak bisa menggerakkan. Lah Mhm. itu makanya kita tuh sebenarnya dia ada rasa nyeri tapi nggak mampu. Makanya Hmm. biasanya pada pasien yang penurunan sensasi juga akibat tadi misalnya cedera saraf atau penyakit stroke sehingga tidak menyadari perlunya untuk bergerak karena rasa nyerinya juga tidak stimulusnya tidak bagus. Mhm. Jadi dia juga eh, agak sedikit kurang gitu ya untuk bisa merasakan. Jujur sebetulnya Betul. kalau orang yang sehat gitu ya, normal atau misalnya suruh bed rest gitu ya, itu rasanya tiduran seharian aja udah panas kan punggungnya. Iya, panas dan rasanya malah pegel-pegel lagi kan Bu kalau kita tidur. Betul, betul, betul. Nah itu, Masalahnya ada juga katanya orang salah tidur. Ingat nggak lehernya kaku? Nah, itu kan hmm, contohnya sama. hmm, Kita salah tidur, lehernya malah kaku. Nah, ya, selain karena tadi penurunan juga akibat nutrisi sama hidrasi yang buruk, Bu. Jadi oke, orang-orang yang tidurannya terlentang, biasanya kan juga masalahnya bukan hanya itu saja, tapi ada masalah menelan, ya, masalah gangguan makan. hmm, Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kekurangan cairan, kekurangan protein, kemudian kekurangan nutrisi, yang menyebab kulit sendiri makin rapuh, Bu. Nah, hmm, jadi hmm, memang seperti lingkaran setan pasien maaf tirah baring itu sudah makannya kadang-kadang pakai sonde ya Bu ya kan berarti kan kebutuhannya kan sebenarnya hanya lewat pengganti makanan bukan makanan berat. Jadi kan kebutuhan proteinnya tuh ingat makanya harus pasien yang tiduran itu protein sangat penting. hmm, Nah, kalau nutrisi hidrasinya buruk ya makin menyebabkan resiko. Kemudian juga yang terakhir eh, ada hubungannya dengan paparan terhadap kencing sama feses, Bu. Makanya kadang-kadang paling sering itu di daerah pantat atau di daerah tulang ekor. ya, Ini kan pasien tirah baring biasanya kencing aja susah, buang air besar, nggak bisa ngomong, nggak bisa lah. Jadi ketika luka terpapar kencing, terpapar feses, ya jelas resiko infeksinya makin meluas. hmm, 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 Dan yang terakhir memang faktor usia atau penyakit, faktor penyakit lain. Faktor usia pasti usia lanjut, kulitnya beda sama kita. Kolagennya kan sudah beda. Orang ya, tua lebih cenderung kulitnya turun, isinya nggak ada karena kolagennya yang mengikat itu sudah mulai tidak ada atau kondisi medis lain seperti obesitas dan terutama diabetes. Diabetes kan merusak pembuluh hmm, darah. Nah, ini makanya pasien yang sering-sering mengalami dekubitus itu ya pasti pasien yang tidak bisa bergerak
bergerak, kelainan saraf, kemudian nutrisinya buruk pada usia lanjut, kemudian pada pasien yang terpasang kateter atau Ya. yang tidak terpasang. Nah, itu kan sangat pengaruh semua, gitu, Ya. Bu. Rata-rata karena pasien begitu karena dia mobilitasnya sudah susah, seringkali hanya pakai pospak gitu ya atau popok sekali pakai misalnya untuk memudahkan. Nah itu kalau nggak tahu ya ini faktor higienitas lah ya istilahnya juga juga berpengaruh ya dok ya. Tadi yang Iya, faktor higienitas itu pengaruh sekali. Apalagi kita kan berhubungan dengan feses ya, Bu. Ya kan kalau Mhm. feses itu kan bakterinya banyak. Ya. Oke, nah, Dok, ini karena ini kan tadi faktor resiko. Pertanyaannya, si dekubitus ini bisa berkembang menjadi komplikasi tertentu nggak? Apalagi karena kan kita tahu kondisi si pasien ini dia sudah dalam kondisi sakit gitu ya, dalam kondisi yang pas udah nggak baik-baik aja gitu. Nah, lalu ditambah kena dekubitus, ini bisa mempengaruhi kondisi secara umum kesehatannya. Lalu apakah juga bisa ada komplikasi lain yang bisa memperburuk situasinya atau kondisinya gitu nggak dok? Jadi memang infeksi. Jadi ini merupakan sumber atau source infection, Bu. Infeksi kalau tidak ditatasi, yang menyebabkan dulu sepsis dulu, Bu. Hmm. Yang akhirnya infeksi tidak teratasi akhirnya bisa menyebabkan kematian. Jadi Mm-mm. pada umumnya pasien yang maaf stroke yang tirah baring itu sebenarnya meninggalnya bukan karena faktor utama stroke-nya, karena faktor stroke-nya kan sudah terlewati, tapi Mm-mm. adalah ketika tubuh ya tidak penanganan pada pasien yang tirah baringnya ini yang menyebabkan luka atau pneumonia karena pada pasien yang tiduran terus resiko dua penyakit yang mengancam nyawa ya tadi luka dekubitus dan pneumonia. Gitu. Oh, jadi si luka dekubitus ini bisa menjadi sumber atau pintu dari infeksi gitu ya dok? Ya, betul. Pintu infeksinya Mm-mm. nanti Mm-mm. masuknya yang ke sepsis lagi. Nah, gitu. Iya, oke. Nah, eh tapi sebetulnya dia bisa sembuh nggak sih? Karena sering kali gitu ya, saya ngelihatnya itu kalau kalau udah ada luka di kubitus itu kan agak sedikit susah ya. Dalam artian dia posisinya adalah posisi yang tadi karena dia tekanan, posisi baringnya dia akan luka itu akan terus tertekan kan? Ya, kalau bisa sembuh, jelas bisa, Bu. Jadi Mm-mm. memang ada ada tata laksana yang nanti kita bicarakan ya, cara Mm-mm. menghindari, cara untuk menyembuhkan. Jadi memang kita bagi dulu nih Mm-mm. untuk mencegah. Nah, karena kan kita dari dulu harus harus yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya betul. Jadi tadi kalau ada pasien imobilitas, imobilitasnya ini kan pasti sudah kita tidak bisa berikan faktor perlakuan. Artinya ya memang sudah bagaimanapun kondisi seperti itu. Yes. Tetapi yang kita usahakan adalah ya tadi cara supaya tidak imobilitas ya berarti ada pergerakan. Ya Hmm. berarti kita harus namanya rajin melakukan reposisi miring kanan, miring kiri, bisa tiap 1 jam. Yang bagus bisa bisa 1 jam sekali atau maksimal 2 jam sekali. Jadi dibuat jadwal. Kalau maaf yang orang yang sudah tirah baring pasti kalau ada caregivernya diberikan jadwal untuk miring kanan, miring kiri. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi tidak hanya sehari miring sekali, enggak. Ternyata ya butuhnya, ya maaf kita tidur aja semalam 8 jam mungkin geraknya kalau kita rekam itu kan dari muter ke kanan, miring kiri, muter ke kiri. Ya itu sama tubuh kita juga harus seperti itu karena tekanan tekanan itu kan menyebabkan tadi Mm-mm. inflamasi minor yang menyebabkan oksigen kurang. Ya, rasa nyeri tubuh Mm-mm. kita karena masih baik ya bisa bergerak, dia kan oh ini gerak biar enak. Nah, seperti Ya. itu. Terus juga tadi jaga kulitnya kita supaya baik ya higienitasnya dibaguskan. Mm-mm. Jadi pakai pampers, kebersihan pampers, kemudian kalau cara fesesnya, kemudian juga asupan makanan. Karena Mm-mm. tadi protein itu penting untuk menjaga kesehatan kulitnya atau kekuatan otot, kekuatan kulitnya supaya ya tadi jika terjadi tekanan, kalau kulit yang menahan itu kan kulit juga menahan ya Bu. Jadi ya Ya. memberi istilahnya ya kulitnya tidak tipis, jadi ya ada mekanisme pertahanan khusus begitu. Mm, mm, mm. Jadi ada pergerakan atau reposisi, lalu ada jaga kulit atau higienitasnya itu perlu Nah, dan penting, dan asupan makanan karena tubuh ini
kulit itu juga butuh makanan gitu ya, butuh nutrisi gitu kan. Itu Iya. yang penting juga. Udah, sebenarnya ada satu lagi Bu yang penting yaitu adalah kasur dekobitus. Oh iya, Ya, iya betul. kasur dekobitus ini yang kadang-kadang orang kalau perawatan di rumah memang harus punya karena ya walaupun dengan miring kanan miring kiri, kasur dekobitus ini membantu dan mengurangi sekali di tekanan di satu titik. Sebenarnya tujuannya kan itu Bu. Ya, ya. Jadi dia bisa mengurangi tekanan, jadi tekanannya tidak di satu titik, jadi ya bisa mencegah terjadinya luka dekubitus. Ya, ini kasurnya tuh model kayak apa ya? Jadi dia kayak Ah, pelapis gitu kan ya, Dok ya? lapisan tipenya banyak dan memang tipe tertentu dari air atau dari apa Ya, pasir bagus atau dari udara itu memiliki masing-masing ya semakin maaf semakin bagus ya memang resikonya makin kecil begitu. Tapi pada umumnya pakai kasur yang bentuknya kayak tiupan pakai tiupan ya. itu kemudian naik turun gerenjel-gerenjel lah itu biasanya sudah direkomendasikan seperti itu. Jadi dia bentuknya ya Good News Family kalau yang belum pernah lihat Karso Dekobitus itu kayak gelembung, kayak tonjolan-tonjolan gitu loh, dia nggak rata gitu ya. Tujuannya tadi ya ada yang dari udara, ada yang bisa diisi air tadi. Itu tujuannya untuk tubuh ini kalau menopang tubuh itu dia yang ditekan itu nggak hanya satu satu posisi. Kalau rata itu kan berarti dari tubuh kita yang menonjol itu yang kena tekanan terus-menerus gitu yang tadi seperti dijelaskan oleh Dokter Evan. Nah, ini penting untuk dilakukan. Apalagi kalau yang memang sudah dinyatakan dia nggak bisa bergerak secara bebas gitu ya. Maksudnya nggak bisa turun sendiri dari kasur, misalnya jalan. Kalau dia masih bisa yang misalnya bisa-bisa turun gitu, itu masih masih oke ya dok ya. Dia masih bisa duduk misalnya gitu, itu masih masih baik lah. Tapi kalau yang dia sudah benar-benar totally harus tiduran terus, ini memang membutuhkan tambahan ini gitu ya, tambahan kasur dekubitus untuk pencegahan si dekubitus itu. Tadi ya ada pergerakan, reposisi tiap 1 jam, jaga kulit, higienitas, asupan makanan, kasur dikubitus. Ini buat para caregiver yang mungkin Anda membantu orang tua atau siapapun menjaga gitu ya, mereka yang memang harus berbaring terus-menerus, ya ini memang harus dilakukan gitu ya, untuk diperhatikan gitu. Nah, ini pencegahannya. Kalau sudah terlanjur ada kalau misalnya kita bisa mengamatinya tuh caranya gimana? Mungkin pada saat kita memandikan itu kita benar-benar harus lihat nih, di bagian mana sih misalnya mulai ada merah-merah gitu ya. Seringkali itu harus Betul. diperhatikan. Gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Dan biasanya sebelum itu juga pakai minyak kelapa atau minyak, maaf, FCO atau minyak PCO. Mm-mm. untuk bantu melembabkan. Jadi kan tadi Oh kulit ya. itu selain ada tadi dekubitus juga ada mencegahnya juga istilahnya melembabkan kulit. Nah, melembabkan kulit ya bisa dicari supaya ya kulitnya tuh lembab gitu. Karena kalau kulitnya lembab kan tekanan juga berkurang Mm, gitu. ya, lembabkan kulit. Pakai apapun itu caranya lembabkan kulit. Karena memang pada saat orang itu kondisi sakit cenderung kulitnya lebih kering kan ya, Dok? Nah, kan kulit orang tua itu kan maaf Mm-mm. cenderungnya sudah lebih kering, Betul. lebih tipis. Mm-mm. Kemudian maaf kadang-kadang kan sampai keringnya kayak timbul kayak Titik-titik gitu. apa Iya. titik-titik atau kulit yang kering gitu lah. Itu yang resiko juga. Oke. Lanjutnya setelah pencegahan tadi, Dok. Nah, oke, sekarang kita masuk. Memang jika sudah terjadi luka yang benar kata ibu tadi, pertama itu screening kita. Mm, Kita harus rutin untuk memeriksa daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, seperti tumit, pergelangan kaki bawah, paha, pantat, tulang ekor, punggung. Itu paling sering seperti itu. mm, Nah, kita harus sering lihat kalau sudah terjadi kemerahan, ya berarti segera perbanyak reposisi, berikan kasur matras, dekubitus, kemudian juga tadi berikan seperti pelembab atau minyak FCO itu bisa membantu sekali. Dan jika memang sudah terjadi luka, ya berarti kita harus melakukan perawatan luka. Nah, perawatan luka ini yang harus tepat karena ya kalau kita tidak ini ya resikonya nanti lukanya meremen-remen. Kalau bahkan tertangani atau sudah terjadi nekrosis, sudah busuk lah itu harus sampai ke debridemen atau tindakan operasi begitu. mm. Oke, jadi ini memang
Kalau dia terjadi luka dekubitus ya, Dok, itu rawat lukanya apakah sama seperti maksudnya prosedur rawat lukanya sama seperti luka-luka lain atau seperti apa sih, Dok? Ya, untuk luka dekubitus itu sebenarnya sama, Bu. Cuman ya tadi tergantung dari asesmen perawat masing-masing. Mhm, Ada beberapa jenis makasa modern atau itu yang juga menentukan penyembuhan. Jadi harus dilihat dari memang masing-masing lukanya seberapa luas, seberapa mhm, dalam. Nah, mhm. itu obat-obatnya juga membantu, Bu. Jenis-jenis obatnya kasa sterilnya itu membantu begitu. Yang Oh, tidak lupa ya tadi setelah ada luka ya berarti kita harus perbaiki gizinya. mmm. Jangan proteinnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau enggak ya nanti makin lama makin lebar begitu. Iya, potensi luka ini selain masuk ke dalam, dia juga bisa semakin melebar kan ya? Karena memang, eee, ke sekeliling-kelilingnya apalagi kalau diperberat dia punya tadi, diabetes gitu ya atau kalau orang ngomong, eee, ini menjadi satu persoalan juga gitu. Jadi harus tadi screening, lebih baik tadi kan di awal dicegah gitu ya, lebih baik dicegah, screening dulu, perhatikan bagian-bagian yang, resiko terjadi dekubitus, kalau sudah mulai ada kemerahan, ya langsung dilakukan sesuatu, perbaikan dan lain sebagainya. Terus luka dekubitus itu rawatannya masih sama seperti yang lain, kalau ini ditutup, terus dikasih, tadi kasa itu, tapi juga harus sambil diperhatikan kebersihan dan lain sebagainya. Karena penting jangan sampai terus kemudian ada timbul infeksi lain yang masuk ke luka itu kan ya, Dok? Tadi kita awal udah ngomong bahwa ini, bisa jadi pintu buat infeksi gitu ya, sumber infeksi yang bisa mengakibatkan ke infeksi lainnya gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya ini, eee yang sampai kemudian tindakan tadi kan dokter sempat sampaikan, kalau luka itu sudah terlanjur, terus kemudian sampai kemudian harus operasi, itu yang kategorinya sudah seperti apa sih, Dok? Sampai kok tindakan operasi itu diperlukan? Oke, masih satu tahap. Ya, buat Anda yang mungkin mau nanya silakan ya, kirimkan melalui WhatsApp di sini. Betul, Bu. Jadi seperti lukanya terjadi kehitaman, nah, atau Mmm, ya, terjadi nekrosis itu Bu. Itu mhm, lukanya harus dibersihkan. oke. Jadi kalau luka di kubitus itu sudah, nekrosis tadi, kehitaman dan lain sebagainya itu ya harus ada tindakan tambahan untuk dilakukan gitu ya, operasi tadi untuk dibersihkan sampai ke operasi. Nah, kalau untuk misalnya rawatan luka begini gitu, Dok, kan, pasien itu satu agak susah untuk berpindah gitu ya. Biasanya gitu ya. Ini harus tetap dibawa ke rumah sakit untuk dicari tahu atau sebetulnya, bisa sekarang kan ada banyak ya di Panti Asuhan Dokter Cipto juga ada misalnya, kayak home service gitu loh, apa sih layanan, mmm, perawatan yang bisa datang ke rumah gitu-gitu Ya, cukup betul. Jadi perawatan home care, Bu. mhm, Perawatan home care itu yang nanti akan ada perawatan, ya untuk itu bisa lewatnya, mhm. rawat untuk rawat luka, kemudian memang ada konsultasi dokter juga untuk menentukan ini perlu tindakan rawat lukanya setiap hari berapa kali begitu, Bu. Oke. Jadi silakan, kalau memang Anda merasa tidak bisa untuk menangani ini gitu ya, bisa bisa panggil, perawatan kayak semacam home care gitu ya, di Panti Asuhan Dokter Cipto juga ada gitu ya, untuk bisa menangani ketika menangani luka ini ketika dia, harus ditangani gitu ya. Nah, buat Gujus Family yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Panti Asuhan Dokter Cipto, di Jalan Dokter Cipto nomor 50. Nah, atau Anda membutuhkan informasinya terlebih dahulu bisa buka, di Instagram-nya @rspwdc. Di situ nanti Anda bisa, buka layanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Panti Asuhan Dokter Cipto. Lalu Anda bisa, mmm buka juga jadwal gitu ya, di situ tersedia juga jadwal dokter spesialis yang praktek.
Nah, bisa ada, jadi silakan. Atau mungkin nomor telepon layanan home care-nya berapa, atau ini, boleh silakan buka aja di IG-nya @rspwdc RS Panti Wilasa Dokter Cipto. Ada beberapa Instagram sebetulnya, tapi terkoneksi kayaknya ya kalau nggak salah ya. Jadi ada Instagram apa gitu yang tersedia di situ. Silakan bisa bisa, mmm, kirim kalau mungkin mau tanya sekarang masih ya, "Ini kayaknya Dokter Evan keluar sebentar, nggak tahu nih ada sesuatu." Tapi nggak apa, kita lagi bahas tentang Dekubidus, buat Anda yang mungkin mau menyaksikan tayangan kami, beberapa obrolan bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto, ada juga di, YouTube-nya Good News, di situ udah ada beberapa naik. Minggu lalu bersama dengan Dokter Max, minggu ini bersama dengan Dokter Evan, nanti juga naik juga di YouTube. Lalu yang minggu-minggu lalu banyak 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 sebelum-sebelumnya bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto. Bisa banget silahkan ya. Kirim pertanyaannya, atau misalnya mau nanya gitu silahkan nanya kirim ke sini, ke nomornya Good News. Dan kita masih ngomongin tentang dekubitus ya. Masih bersama dengan Dokter Evan sambil kita tunggu ya. Semoga bisa nyambung lagi ya, Dok. Tapi yang pasti dekubitus itu apa? Dekubitus itu adalah luka akibat ada tekanan terus-menerus di satu titik. Jadi ada beberapa tempat yang sering kali jadi kalau tubuhnya kita gitu berbaring, ini bednya kan lurus gini ya. Nah, kalau tubuh kita berbaring di atasnya itu karena bagian pinggul itu dia kena tekanan lebih lebih, lalu tumit, terus paha gitu ya, dia menekan lebih kasur itu dan terus-menerus, apalagi kalau dia tidur kan begini terus. Ini beberapa waktu yang lalu sempat harus bed rest, 2 tahun yang lalu ya, lama sih. Bed rest hampir 1 minggu, itu rasanya paling nggak betah kenapa? Karena harus tiduran terus. Jujur tuh rasanya kayak yang panas, nggak enak gitu. Nah, apalagi kalau pasien-pasien yang memang dia mobilitasnya sudah sangat terbatas, nggak bisa memindahkan tubuhnya sendiri buat miring, miring ke kanan, miring ke kiri. Susah, dia imobilitasnya kan memang sudah terganggu gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu. Sebetulnya awalnya seperti itu, orang dengan mobilitas susah atau imobilitas, terus penurunan sensasi, terus nutrisi dan hidrasinya nggak bagus, minum makannya kurang gitu ya, asupan cairan juga kurang, terus ada faktor higienitas. Karena biasanya begitu kan dia, BAB, BAK-nya juga sudah di atas tempat tidur gitu ya higienitasnya, terus usianya sudah lanjut, tuh itu faktor resikonya. Gejala awalnya biasanya kayak merah-merah di bagian-bagian itu, panggul, tumit gitu ya, paha gitu-gitu. Dan merah terus kemudian merah itu meradang, meradang tuh semakin kemerahan, ada kayak panas gitu loh Guntur Shelly, terus kemudian nanti timbulnya jadi luka, lecet awalnya tuh ya, lecet-lecet, nah kalau itu nggak tertangani dengan baik dia dia bisa semakin dalam. Di punggung, di beberapa punggung kalau dia yang udah ini juga bisa terjadi. Nih, tapi seringkali kalau situ kan diganjel ya pakai bantal gitu-gitu, jadi nggak terlalu kena, tapi yang paling sering bagian bawah. Berapa kali Ningrum pernah melihat itu dan memang harus ditangani dengan baik biar dia nggak, mmm, menjadi pintu infeksi yang lain gitu ya. Karena kan dia luka terbuka, kulitnya terbuka, jadi kemudian dia bisa, mmm, ada pintu infeksi dan infeksinya karena dia memang kondisinya tubuhnya sudah nggak bagus, bisa menyebabkan infeksinya terus kemudian ke sepsis dan komplikasi yang lain. Nah, sudah pernah ngelihat luka di kubitus atau mungkin mengalami ada ya atau Anda seorang caregiver gitu ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dicegah, salah satunya dengan menggunakan itu paling mudah sih gunakan kasur di kubitus ya. Jadi ada yang bentuknya pelapis di kasur sehingga dia bisa, itu ada, apa ya, kayak tonjolan-tonjolannya gitu loh. Tonjolan apa sih ya? Dia nggak rata lah modelnya ya, kayak gelombang gitu. Kalau misalnya ini boleh dicari, di-searching tuh. Nah, di situ nanti terus itu jadi lapisan buat atas kasur gitu. Ada macem-macem. Nah,
Itu bisa mencegah karena dia bikin punggungnya nggak nekan langsung atau bagian tubuh bagian belakang ini nggak nekan langsung ke kasur dan tekanannya bisa bisa nggak menekan langsung ke tubuh kita atau orang yang sakit itu. Penting ya untuk kita tahu hal ini. Apalagi sekarang mungkin ada sebagai seorang caregiver atau pe bukan perawat apa ya, pendamping. Caregiver, ya, memberikan pertolongan, pendamping buat orang tua yang udah sepuh atau siapapun itu yang memang hari-hari ini sudah nggak bisa mobilitas gitu ya, atau mobilitasnya sudah terbatas dan dia harus ada di kasur terus-menerus. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus pada yang paling penting screening, perhatikan. Karena seringkali, si orang ini kan nggak bisa ngeluh ya, dia kadang-kadang mungkin merasanya hanya, sedikit gitu ya. Ya akhirnya nggak keluhan awalnya bukan karena nyeri, tadi makanya nih tanya, "Ini nyeri nggak sih sebetulnya?" Nyeri sih harusnya, tapi karena mungkin ada gangguan di sarafnya dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa untuk, menyampaikan gitu ya, atau mungkin dia merasa bahwa nggak hanya rasanya itu nggak ini gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nah, jangan sampai itu sudah lecet, karena seringkali ketahuan dia sudah lecet loh. Beberapa kali dari teman gitu ya, atau saya sempat dulu jadi seorang caregiver buat ibu saya gitu ya, itu juga tahu-tahu udah lecet gitu, walaupun sebetulnya udah screening pada saat dia mandi gitu ya, kita seka atau kita lap gitu ya, itu kita harus perhatikan betul-betul tuh bagian-bagian itu. Pastikan kulitnya lembab gitu ya, jadi setelah mandi atau setelah ini berikan ada beberapa tadi bisa disebut pakai VCO, VCO itu virgin coconut oil ya, itu juga bisa, itu pelembab alami, bisa. Atau menggunakan, mmm, yang lain gitu ya, untuk memberikan kelembapan itu. Biar dia itu salah satu tipsnya sih, biar kulitnya itu tetap baik, gitu. Nggak mudah luka tadi. Jaga kulit, jaga higienitas, jaga kelembapan. Berarti jaga higienitas dan jaga kelembapan ya? Terus juga asupan makanan, cuman kalau misalnya orang sakit ini kan memang kondisi asupan nutrisinya memang agak sedikit terbatas ya, kecuali kalau dia menggunakan, gitu ya atau apa, infus terus atau makanannya masuk terkontrol menggunakan sonde misalnya, nutrisinya cukup. Tapi kalau dia memang tadi kan kesulitannya juga mungkin menelan, kesulitan ini, dia makannya ini agak sedikit susah, ya emang agak sedikit susah untuk memperbaiki nutrisi di kulit atau di tubuhnya itu. Dan kulit itu seringkali kekurangan nutrisi jadi sehingga kemudian ada akibat begini. Tapi yang pasti ada pergerakan, reposisi gitu ya. Kalau dia bisa duduk, itu mungkin masih bisa di ini ya, dibetulin lah istilahnya. Dan sejak hari pertama sebetulnya ketika dia memang sudah harus tirah baring atau memang harus berbaring terus-menerus, pengawasan atau screening itu harus terus dilakukan. Yap, yang membutuhkan informasi tentang Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto bisa loh ke ini sebentar ngebukain, Instagram. Instagramnya Rumah Sakit Pantiwelasa Dokter Cipto. Bentar, ada nggak ya? Sambil nunggu ya, Dokter Evannya belum bisa join lagi nih kayaknya. Hmm, RSPW. Yes. Nih, Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Pantiwilasa underscore Dokter Cipto. Nah, di situ ada link tree-nya nanti. Anda bisa buka link tree-nya itu ada customer care-nya yang langsung terhubung dengan WhatsApp-nya Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Ada administrasi pendaftaran, ada instalasi darurat, ada home care tadi yang kita sebutkan. Kalau memang Anda merasa tidak bisa untuk melakukan perawatan luka sendiri, Anda bisa apa, me menghubungi home care, layanan home care untuk dilakukan perawatan luka dan nanti ada konsultasi dokternya juga ternyata ya dengan home care itu. Terus ada di situ di link tree-nya tuh ada layanan-layanan yang bisa kita akses, ada paket medical check up juga.
Ada layanan vaksinasi minggu lalu, beberapa minggu yang lalu kita ngomongin tentang vaksinasi. Lalu ada layanan tindakan apa, lalu ada layanan ibu dan anak. Jadi silakan. Buat Anda yang mungkin bisa follow di Panti Rasa Dr. Cipto Semarang ada informasi seputar jadwal dokter, lalu ada tips-tips kesehatan, ada informasi yang diadakan juga di rumah sakit, kegiatan yang diadakan di Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto. Ada tips kesehatannya juga yang pasti juga bermanfaat buat Anda. Oke, kita tunggu ya Dokter Evan sampai 14.50 deh. Karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi sebentar. Dokter Ivan lagi sibuk banget kayaknya hari ini, jadi kita harus berbagi waktu bersama dengan beliau. Dan buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Wasa Dr. Cipto, ke unit kegawat daruratannya terbuka 24 jam. Tapi untuk layanan poli-polinya bisa simak dulu. Apalagi untuk poli dokter spesialisnya bisa dilihat dulu di tadi Instagramnya, informasinya di situ @rspw @pantiwilasa apa sih ini @pantiwilasa_Dr. Cipto. @pantiwilasa_Dr. Cipto. Di situ ada informasi-informasi banyak. Ya, ya mungkin buat Anda yang mau nanya bisa di sini, tapi nanti sini ngerungkip ya, tunggu jawabannya bersama Dokter Evan. Tapi karena memang perawatan untuk apalagi kalau kita menjadi seorang caregiver tadi ya, pendamping dari, pasien yang memang harus tirabaring itu, apalagi biasanya kalau tirabaring itu kan persoalannya mungkin stroke lah atau banyak hal gitu ya, kelainan saraf dan gangguan saraf gitu ya, dan lain sebagainya sehingga dia memang harus berbaring itu memang butuh, mmm, apa ya, tadi ya kesabaran gitu ya, pendampingan gitu kan, atau mungkin sakit-sakit yang memang sudah ini kayak CA gitu, itu kan memang untuk kondisi tertentu dia nggak bisa tidak bisa, mobilisasi atau imobilisasi tadi gitu ya. Dia memang hanya berbaring seperti itu. Nah itu harus dilakukan tadi, miring kanan, miring kiri, bahkan tadi 1 jam. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang yang mendampingi itu, kadang-kadang nggak tega ya kalau dia lagi tidur gitu nyenyak. Setelah nggak bisa tidur sepanjang malam misalnya, terus lagi tidurnya, "Aduh mau dimiringin kok kasihan ya." Padahal sebetulnya nggak apa-apa, miringin aja sambil terus diusap-usap gitu ya, dibenerin dan lain sebagainya. Karena itu adalah hal yang, mmm, memang harus dilakukan gitu. Dia nggak bisa menggerakkan dirinya, berarti dia harus dibantu. Nah kita sebagai pendampingnya atau caregiver-nya ini kita yang harus harus membantu. Begitu Good News Family. Kaget saya tadi kok dikubitus sih? Iya nih, ini bahasan yang memang mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu gitu ya, apa sih dikubitus gitu. Makanya kita kasih tahu hari ini bahwa ini loh dekubitus gitu. Pasien dengan membutuhkan rawatan tadi. Tapi kalau sudah terlanjur ada luka, ya memang bisa dibenerin lagi, dibenerin, diobati tadi ya. Perawatannya sama seperti luka yang lain, dibersihkan, lalu kalau bisa ditutup dengan kasa, tutup dengan kasa tadi, kasa steril yang beda-beda tadi kan tergantung. Cuman memang lebih baik konsulkan dulu ke dokter, dokter yang akan memberikan pengaruh ini harus diapain. Ada beberapa dokter yang memberikan obat untuk luka itu juga bisa, ya. Tapi juga setelah ada luka itu, yang paling penting adalah perbaiki nutrisinya. Karena tadi protein, nutrisi yang masuk itu penting untuk mengembalikan kondisi kulit itu untuk lebih baik. Jadi kayak fungsi recovery-nya gitu ya, membangun jaringan gitu kan. Itu kan jaringannya rusak karena tekanan yang terus-menerus gitu ya. Terus pembuluh kapiler atau pembuluh darah kecilnya itu jadi tertekan, jadi dia terus rusak itu tadi kan. Nah, untuk mengembalikan itu, kondisinya baik lagi, dia membutuhkan nutrisi, nutrisi dari makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh si tubuh. Karena tubuh pasien ini kadang-kadang nutrisinya nggak baik gitu kan. Jadi dia membutuhkan nutrisi itu. Begitu, Gunung Shelley. Ya, mmm, yang mungkin,
Anda yang kenapa tanya kok sore Ningrum hari ini tiba-tiba siang menjelang sore baru ada rumah sakit anti ya karena memang waktunya kita menyesuaikan dengan waktu narasumber kita untuk bisa ngobrol dan kebetulan karena beliau bisanya siang gitu dan siang ini masih tetap ada banyak hal yang harus dilakukan sepertinya oleh Dokter Evan. Kayaknya masih ada di rumah sakit. Tadi saya sudah mencoba memaksimalkan waktu karena beliau memang, sibuk banget hari-hari ini sehubungan dengan ada kegiatan di Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto. Oke, buat Good News Family jangan lupa ya minta subscribe and like-nya untuk beberapa di channel YouTube-nya Good News. Kalau Anda sempat melihat di beberapa tayangan YouTube-nya Good News, Anda bisa jangan lupa subscribe and like, oke? Iya, sambil masih nunggu karena kita di pukul 15 kita harus berganti program ya. Jadi berhubung seakan menanti Dokter Evan ini. Kalau memang tidak bisa tersambung lagi, nggak apa sih. Tapi kita sudah dapat pelajaran banyak banget. Ini memang sudah banyak ya tadi ya dekubitus, luka akibat ada tekanan terus-menerus dan paling sering pada memang sering ya, memang kebanyakan gitu ya pada pasien tirah baring. Ada nyeri, gejala itu sepertinya tapi sedikit sekali dan biasanya karena orang yang karena dekubitus memang dia sudah berbaring dan ada bawaan penyakit lain sehingga dia kurang merasa sensitivitasnya gitu ya, atau rasa sensitif untuk merasakan nyeri dan lain sebagainya itu agak sedikit berkurang, jadi nggak terlalu yang kelihatan itu tadi. Oke, sepertinya ini harus akhiri ya program ini karena memang udah jam 2 lebihnya 50 menit hari ini. Ya, buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan sekali lagi nih bagikan ya, bisa di Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang, ada di Jalan Dr. Cipto. Ini keren loh, slogannya itu, "Kami menolong, Tuhan menyembuhkan." Nah, terus jadi Anda bisa buka itu di situ di _Dr. Cipto di Instagram. Layanannya apa? Ada layanan poli eksekutif, ada, ini layanan untuk poli spesialis ya itu ya, poli eksekutif. Lalu ada layanan home care-nya, atau buat Anda yang membutuhkan layanan untuk medical check up-nya juga ada. Menerima asuransi BPJS juga ada di situ. Terus ada, ini, apa, ke sana mau ngapain gitu-gitu, boleh silahkan. Mau ngapain, mau periksa lah ya ke rumah sakit Pantiwasa Dr. Cipto. Di situ ada, buka aja pokoknya, follow aja Instagram-nya @pantiwilasa_Dr. Cipto Semarang. Nah, di situ Anda bisa melihat informasi-informasi kesehatan. Oke, 14.52, Ningrum harus akhiri ya. Maafkan kalau memang, nggak bisa ter-closing bersama dengan Dokter Evan, tapi harapannya informasi yang dihadirkan ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.